Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you are just fine at home. Today we are going to study chemistry. Before we study, prepare yourself to pray first. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study chemistry. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar kimia ya. Jadi materinya adalah zat, wujud zat dan perubahannya. Nah, jadi di kimia ini pada bab ini kita belajar 3 topik ya. Mata pelajaran kimia yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang zat ya. Untuk materi, wujud zat dan perubahannya ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai zat, terlebih dahulu kita bahas dulu tentang materi. Nah, kenapa kita perlu bahas materi? Karena zat itu adalah bentuk dari sebuah materi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian dari materi. Materi itu adalah segala benda yang memiliki volume ya. Segala benda yang memiliki volume atau menempati ruang, dan juga jumlahnya diukur berdasarkan massa ya, atau mempunyai massa. Kemudian materi itu memiliki 3 wujud ya. Yang pertama padat, kedua gas, dan ketiga cair. Nah, untuk contoh-contoh benda-benda yang berwujud padat, gas, dan cair, misalnya besi, batu, air, oksigen, dan nitrogen. Nah, untuk contoh lain dapat kamu lihat di buku IPA Terpadu. Nah, materi itu tidak semuanya dapat kita sentuh ya. Nah, contohnya untuk benda yang tidak dapat disentuh yaitu udara ya, atau gas. Nah, jadi gas ini dapat kita lihat wujudnya ketika dia mempunyai sebuah wadah. Misalnya gas dalam sebuah balon ya. Jadi gas itu dapat kita lihat wujudnya ketika dia berada di sebuah wadah atau media. Nah, pada sebuah materi ini teacher ada singgung sedikit tentang massa. Nah, materi itu kan memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Tidak semua sama ukuran dari materi ya. Nah, jadi ukuran yang berbeda-beda ini menunjukkan jumlah materi yang disebut dengan massa. Nah, kita lihat perbedaan dari massa dan berat. Nah, ternyata massa dan berat itu tidak sama ya. Nah, massa itu adalah tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian nilainya selalu tetap. Nah, karena massa ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka nilainya selalu tetap atau konstan atau tidak berubah-ubah. Kemudian kalau diukur itu satuannya adalah kilogram. Nah, kemudian untuk berat itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian selalu berubah tergantung tempatnya. Nah, kalau diukur dengan satuan Newton. Nah, jadi dalam fisika, berat ini dapat kita cari dari massa dan gravitasi. Di mana berat itu satuannya W, maka W sama dengan massa dikali gravitasi. Ya, makanya dikatakan bahwa berat itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya nih kita menimbang menimbang jeruk. Nah, jadi yang kita timbang itu bukan beratnya, tapi massanya ya, massa yang kita timbang. Karena massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nilainya itu selalu tetap, tidak berubah. Nah, sedangkan berat ini tergantung dari gravitasinya ya, dimana semakin jauh dari pusat bumi maka semakin kecil gravitasinya. Jadi berhubungan dia semakin kecil gravitasinya maka beratnya semakin kecil.
semakin besar gravitasinya, maka beratnya juga semakin besar. Itu dia perbedaan massa dan berat. Ya, jadi untuk seterusnya, kalau kita menimbang sesuatu, itu yang ditimbang bukan beratnya tapi massanya. Oke. Nah, materi itu dapat berupa zat, ya. Tadi sudah teacher singgung sedikit hubungan dari materi dengan zat. Nah, materi di alam itu dapat berupa zat, ada zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, pengertian dari zat itu sendiri adalah bentuk materi yang memiliki sifat-sifat yang khas, ya. Jadi setiap zat itu memiliki sifat yang khas. Nah, yang pertama misalnya ini zat tunggal, ya. Zat tunggal ini dikatakan juga dengan zat murni. Nah, contohnya misalnya paku besi, ya. Kemudian air, kemudian gula dan oksigen. Nah, dikatakan zat tunggal itu artinya bahwa hanya tersusun dari satu jenis zat saja. Itu dia untuk zat tunggal atau zat murni. Jadi hanya ada satu jenis zat penyusunnya. Nah, misalnya paku besi, zat penyusunnya berarti hanya Fe, ya, tidak ada zat-zat yang lain. Nah, kemudian gula juga zat penyusunnya hanya gula, tidak ada zat yang lain tercampur. Air juga seperti itu. Nah, kemudian untuk zat campuran berarti tersusun lebih dari 2 zat penyusun, ya. Berarti tidak hanya satu zat penyusunnya, lebih dari 2, ya, 2 atau lebih, ya. Contohnya air laut, udara, kabut asap, ya. Itulah untuk hubungan materi dan zat. Nah, untuk tugas anak-anak, semua anak teacher, di bukumu ada uji kompetensi 31 halaman 84, ya. Di situ ada 3 pertanyaan. Anak-anak boleh kerjakan, ya. Pertanyaan-pertanyaannya sudah teacher jelaskan di video ini. Jadi pastikan semua anak-anak teacher menonton video ini, ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. God bless you.